kita bisa berkumpul mengadakan kegiatan pendampingan individu untuk calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Saran angkatan 10 angkatan 11. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek, Ibu siapa? Ya, Ibu selamat datang di 2 kali pertemuan ini. Dan Pak Daud dan satu lagi mungkin Pak Tasmuri belum ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendampingi teman-teman guru di SMP Negeri 12 Sarang. Suatu kebanggaan, saya baru 1 tahun di sini Bu. Alhamdulillah prospek guru ini kemarin 1 orang sudah lolos. Alhamdulillah di tahun ini 3 orang lolos tes TGP. Mudah-mudahan ke depan juga saya semua guru diwajibkan selalu ikut daftar untuk kegiatan karena mereka adalah tulang punggung untuk kegiatan pendidikan. Ya guru-guru muda lah. Kalau kita buka Pak Yusuf ini udah sebentar lagi juga pada pensiun, jadi yang muda-muda ini yang semangat. Yang kedua, kita juga alhamdulillah dipanggil 5 orang Bu untuk kegiatan PTG. 5 guru nih yang dipanggil untuk tahun ini, yang kemarin yang pelatihan kemarin. Ini adalah suatu hal yang baik untuk peningkatan kompetensi guru dalam rangka menyambut bagaimana dunia pendidikan ke depan akan lebih maju lagi, sehingga nanti generasi kita di tahun 2045 ini menjadi generasi emas. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini saya juga masih belajar melihat pergerakan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TGP yang dibimbing oleh Bapak Ibu PP. Untuk hari ini adalah pemaparan visi misi. Ini sangat hal yang baik sekali. Yang jelas visi misi di sekolah itu menjadi ruhnya, menjadi dasar pemikiran bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan di sekolah ini sehingga sekolah ini bisa lebih maju. Yang perlu dipertimbangkan pertama yang saya alami, saya udah berapa kali menyusun visi misi. Pertama, dalam penyusunan visi misi ini harus melihat kebutuhan siswa dan potensi-potensi yang ada di sekolah itu. Kalau kita menentukan visi misi di sekolah 2 Sarang dengan SMP 2 Sintang itu jelas berbeda. Jadi kita harus ada cerdas. Yang kedua, untuk mencapai visi misi ini perlu dukungan dari semua aspek, dari semua guru, PU, siswa, dan bisa bekerja sama. Dan bagaimana kita supaya teman-teman ini bisa bekerja sama untuk mencapai visi misi itu. Untuk itu ini hal yang baik. Bapak Ibu PP, terima kasih. Mohon nanti dibimbing barangkali dalam penyusunan visi misi teman-teman ini masih banyak kekurangan. Kita sangat terbuka sekali dan mohon Bapak Ibu TGP ini nurut ya, nurut sampai 7 bulan. Apapun instruksinya, apapun tugasnya, maka dengan ikhlas laksanakan sehingga nanti di endingnya Bapak Ibu bisa menjadi gelar guru penggerak. Amin. Dan ini adalah rangkaian-rangkaian yang di-setting sehingga Bapak Ibu nanti menjadi calon pemimpin, baik itu mau jadi pengawas maupun jadi kepala sekolah. Emang langkah-langkahnya sudah seperti itu. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mangga Bapak. Sambutan dari saya sebagai pimpinan di sini. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Baik itu dari teman-teman calon guru penggerak masih bingung atau masih ragu atau masih grogi, Bapak Ibu yakinkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan bisa menerapkan di sekolah ini juga.
Itu saja mungkin sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pengantar materi dari perwakilan pengajar praktek yang diwakili oleh Ibu Widiharti SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lesarang, Bapak. Alhamdulillah 2 kali saya di sini selalu bertemu dengan Bapak gitu ya. Dan selalu menyambut saya juga dengan baik. Dan kemudian terima kasih juga rekan PP, Pak Daud, Pak Dasman. Ini kita walaupun sering berjumpa cuma jarang berbicara ya Pak, jarang ngobrol gitu. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru ya. Di sini juga ada Bapak Ibu CGP angkatan 11. Di sini saya mewakili dari PP pengajar praktik. Sebetulnya saya ini mengenang ya, mengenang saat saya CGP dulu gitu. Karena kami pengajar praktik angkatan 11 itu lulusan CGP angkatan 7 atau angkatan sebelumnya. Kalau saya angkatan 7 ya Bapak Ibu. 7 ya Pak. Ya, rata-rata angkatan 7 gitu. Kalau saya melihat di sini tadi hadir 2 kali ke sini, Bapak Kepala Sekolah selalu ada gitu ya, selalu menemui saya sebagai pengajar praktik. Ini menandakan bahwa bagaimana pimpinan di sekolah ini menyambut baik program pemerintah terkait dengan pendidikan guru penggerak. Kemudian saya melihat rekan-rekan guru di sini juga hadir, berkumpul gitu ya. Artinya di sini bahwa rekan-rekan guru juga ikut berpartisipasi dan mendukung CGP yang ada di sekolah ini. Karena kalau saya flashback kembali, waktu saya itu kepala sekolah tidak pernah hadir Bapak Ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah mendukung gitu. Setiap sekolah kan berbeda ya. Tapi kalau saya lihat bahwa Bapak Kepala Sekolah di sini hadir dan ada ikut gitu ya, ikut dalam acara CGP gitu. Berarti di sini beliau sangat mendukung dengan program pemerintah. Dan untuk pendampingan individu yang kedua ini ada penyampaian visi CGP. Nah di sini apakah visi CGP ini nanti akan merubah visi sekolah? Artinya di sini kita bukan merubah ya Bapak Ibu, bukan merubah visi sekolah, tetapi di sini CGP mempunyai visi untuk perbaikan pendidikan, terutama pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah nanti CGP akan menyampaikan bagaimana cara mereka akhirnya membuat sebuah visi. Nah nanti visi CGP di sini ada 3 CGP ya, luar biasa. Nah nanti visi ya masing-masing CGP itu diselaraskan dengan visi sekolah. Jadi jangan sampai visi CGP bertentangan dengan visi sekolah. Karena seharusnya visi CGP itu melanjutkan atau kepanjangan tangan dari visi sekolah. Jadi nanti diharapkan juga para rekan-rekan guru, warga sekolah juga pasti mempunyai harapan untuk kebaikan atau perbaikan dari program sekolah. Nah nanti kita akan saling berdiskusi. Warga sekolah itu menginginkan sekolah ini seperti apa, terutama program-program yang berpihak kepada murid. Nah nanti kita akan selaraskan dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah ini sudah sejalan dengan visi yang dibuat oleh CGP dan juga harapan dari warga sekolah.
Jadi bukan merubah ya Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan merubah, tapi nanti biar Bapak Ibu warga sekolah juga tahu, oh bagaimana cara merumuskan visi misi. Nah, nanti akan disampaikan para CGP. Nanti akan menggunakan alur bagja, ya, nanti akan disampaikan CGP. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua, gitu ya, dan mohon maaf sekali apabila mengganggu pembelajaran di sini, gitu ya. Semoga kegiatan hari ini untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja, ada tambahan dari Pak? Ada tambahan dari Pak Daud ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Losara. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan karena tadi sudah banyak disampaikan juga sama Ibu Widi tentang perumusan visi. Hanya saja saya menambahkan untuk kegiatan ini barangkali nanti dari Bapak Kepala Sekolah atau dari pihak CGP membuatkan sertifikat untuk kegiatan ini. Karena untuk kegiatan ini lumayan ada 4 poin untuk pengisian RHK. Barangkali dari Bapak Kepala Sekolah mau menandatangani nanti untuk sertifikatnya ya Pak. Karena di tempat-tempat lain, di sekolah lain juga yang sudah menyetorkan kegiatan itu hampir semuanya seperti ini. Jadi kegiatannya bentuk seminar. Apalagi di sekolah lain ada yang sampai 8 CGP. Di SMK 1 Singgang itu ada 8 CGP dan dalam waktu 1 hari. Nah, kemungkinan guru yang dikumpulkannya itu kan sampai 40. Makanya kegiatannya dibentuk kayak seminar. Di SMA Negeri 1 Singgang juga sama, 6 CGP itu membentuk kayak kegiatan seminar dan nanti akan dibuatkan sertifikat untuk PP dan pesertanya. Nah, barangkali di sini belum dibuatkan ya, mohon nanti barangkali ada yang membuatkan, itu bisa kegiatan berbagi praktik baik, lumayan 4 poin untuk pengisian RHK. Mungkin itu saja Bapak Ibu, barangkali untuk meningkat waktu kita nanti akan masuk ke pemaparan dari Bapak dan Ibu CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membaca adalah Jainal Anwar. Aku melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Welayit. Itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalbet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagu aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Masing-masing. Nah, perkenalannya tadi sudah. Kita mulai ke materi yang pertama, Pak. Ya. Ini ya, tujuan kita yaitu kami sebagai calon guru penggerak dan rekan-rekan nanti rekan-rekan semua dapat merumuskan dan mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Proses diskusi ini nanti tujuannya adalah diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah kita. Jadi kami sebagai calon guru penggerak itu masing-masing mempunyai visi, ya, visi yang akan kami implementasikan ke dalam dunia pendidikan SMP Negeri 2 Usara untuk kemajuan dan perubahan yang lebih baik. Nah, sebelum kita mengarah tentang apa itu inquiry apresiatif dan metode bagja yang kita gunakan untuk membuat visi, saya akan menampilkan video pemantik ya agar kita dapat mempunyai apa sih itu visi yang kita akan buat. Silakan, enggak? Imajinasi tentang layanan tadi, Ibu Tuti barangkali? Ya, boleh disampaikan. Jadi setelah saya mempelajari dari hasil video itu, banyak hikmah di balik itu semua. Di antaranya kita itu harus lebih baik lagi dari pembelajaran itu, dari video itu, artinya lebih baik lagi dalam hal dunia pendidikan kita, baik di kelas ataupun di luar. Terima kasih luar biasa, boleh aplaus. Itulah kira-kira kemungkinan ya kita bisa mempunyai tanggapan atau pendapat yang sama tentang ice climbing, video ice climbing yang isinya adalah bagaimana kita itu punya keinginan. Kita semua tentunya siswa, guru, bapak kepala sekolah ya dan bapak pengawas itu punya keinginan, punya hal ke depan yang ingin kita capai. Nah, yang ingin kita capai, harapan itulah yang disebut visi. Kalau dalam sekolah, cita-cita itu adalah visi. Setinggi apapun yang kita inginkan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang ada. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, inilah kami calon guru penggerak angkatan 11 akan menyampaikan visi calon guru penggerak dari kami. Sebelumnya saya akan menyampaikan pantun dulu sedikit supaya tidak nervous saya. Jalan-jalan ke pasar terisi,
jangan lupa beli cabai dan bawang. Izinkan kami bertiga menyampaikan visi untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 2 Losa. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak, kreatif, inovatif, mengembangkan dan memajukan kebudayaan lokal. Itulah. Dan prakarsa perubahannya, bagaimana saya ingin tercapai visi itu, maka prakarsa perubahan yang saya siapkan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Itulah visi dari saya. Silakan yang kedua dari Pak Zainal. Oke, lanjut. Untuk visi guru penggerak saya sudah mengilhami 5 hari 5 malam tidak tidur tidak makan. Makanya saya langsung mendapatkan momen-momen yang sangat bahagia. Saya membuat visi yang mengagumi perempuan dan mengilhami bahwa perempuan itu orang yang dimuliakan. Makanya saya bikin visi CANTIKA. Kalau dibaca ayu, cantik. Nah, cantik itu pertama mewakili perempuan semua ini. Cerdas, inovatif, dan kreatif. Makanya saya singkat menjadi cantik. Jadi ibu kalau misalkan melihat saya pasti lihat cantik ya. Nah, untuk prakarsa perubahannya, pembelajaran siswa yang aktif. Pertama, inovasi dalam pembelajaran pendekatan ATA, aktif, tanya, amati, dan praktik. Dan yang kedua, bagja, berpikir, bertanya, giat bertanya, jelaskan, dan amati. Menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi objek yang pasif dalam proses belajar, tetapi juga aktif terlibat dalam pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Makanya saya membuat visi yang begitu cantik. Lanjut, Pak Casmuri. Ya, baik, terima kasih. Adapun visi dari guru penggerak dari saya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman. Adapun beriman ini kepanjangan dari berkarakter, inovatif, dan mandiri. Dari kalimat beriman ini saya wujudkan dalam prakarsa perubahan menjadi 2. Yang pertama yaitu ingin mewujudkan peserta didik yang mandiri, yaitu dalam disiplinnya melalui kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, ingin mewujudkan murid yang berkarakter religius, yaitu melalui pembiasaan yang ada di sekolah seperti sholat duha, sholat zuhur tanpa adanya paksaan dari guru, sehingga inisiatifnya sendiri. Terima kasih. Oke, applause untuk kita. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Pak Ade Yusuf yang kami hormati. Visi kami sebagai calon guru penggerak yang kalau saya headline-nya ya, kalau saya lihat dari prakarsa perubahan atau apa yang akan kami lakukan dengan visi tersebut, saya mengedepankan pemakaian teknologi untuk pembelajaran tadi. Dan Pak Casmuri mengedepankan religius dan mandiri untuk siswa sehingga siswa terbiasa tidak diatur oleh guru. Dan Pak Zainal tadi apa kan prakarya? Itu ya, itu. Jadi itulah titik kami yang akan kami bawa untuk kemajuan di sekolah ini. Dan alhamdulillah tahun yang lalu juga ada Ibu Siti sebagai
guru penggerak, sudah menjadi guru penggerak di sini. Tentunya di sekolah ini akan bertambah maju dengan banyaknya guru-guru penggerak yang membawa prakarsa perubahan pendidikan. Nah, kemudian kami sandingkan dengan visi sekolah SMP Negeri 2 Sarang, Pak Casmuri, visi SMP. Nah, ini ya, seperti yang kita tahu semua, banyaknya guru-guru penggerak yang membawa prakarsa perubahan pendidikan. Nah, kemudian kami sandingkan dengan visi sekolah SMP Negeri 2 Sarang, Pak Casmuri, visi SMP. Nah, ini ya, seperti yang kita tahu semua, Bapak Ibu pasti sudah hafal semuanya, hampir tahu karena setiap hari terlewati. Visi SMP Negeri 2 Sarang adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan unggul, disingkat akronimnya BERMUTU. Ya, aplaus dulu untuk visi misi. Nah, apakah visi kami bertentangan ataukah menguatkan dari visi SMP? Ternyata di sini beriman dan berakhlak juga ada ya, Baca Suri. Kemudian terampil untuk memanfaatkan teknologi juga ada, dan unggul tadi, cantik dan sebagainya itu juga kita termasuk. Berarti kita tidak bertentangan, tetapi selaras menunjang dan menguatkan visi dari sekolah dan juga profil pelajar Pancasila. Itulah pertama prakata atau pemaparan visi dari kami, bahwa setiap calon guru penggerak membawa visi baik untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya. Nah, rekan-rekan, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, contek-contekan gitu. Kita percaya bahwa murid, wah masih titik-titik gitu. Nah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang baik sesuai dengan kurikulum. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akan lebih penting selalu akhlak mungkin. Ya, anggap benar lah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk merubah karakteristik siswa yang akan lebih baik lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengelola bener lah. Nah, misi dan visi sekolah. Oke. Semuanya saya anggap benar, tidak ada yang salah, karena saya juga belum tentu benar. Nah, nanti yang benar hanya yang sudah jadi begitu. Nah, kenalkan Bu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan, Ibu Bapak Guru yang terhormat. Saya Tuti Rosida, salah satu guru SMP Negeri 2 Losarang, guru IPS, kebetulan memegang kelas 7 dan kelas 8. Pertanyaan kami di sini adalah dengan pemaparan Pak Zainal tadi, dengan suku kata pembelajaran kita harus berpihak ke murid. Nah, maksudnya seperti apa pembelajarannya? Terima kasih. Nilai mahal. Kalau menurut saya sendiri, karena di murid terutama, saya contohkan di saya dulu lah. Di SMA itu kan anak-anak sudah pada karakternya itu udah mulai nampak gitu. Jadi anak ini sukanya belajar yang seperti ini, berbentuk video, atau mereka lebih ke praktek atau apa. Nah, nanti juga Pak Zainal dan teman-temannya ini akan mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nanti untuk pembelajarannya disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Nah, kalau dicontoh, mungkin Pak Zainal sudah baca belum ya? Kita tidak akan
mengajari ikan itu untuk berenang, karena ikan sudah bisa berenang, dan tidak mengajari burung untuk terbang. Ya, kayak gitulah intinya. Jadi anak-anak itu sebetulnya sudah punya kekuatan sendiri-sendiri atau punya bakat sendiri-sendiri. Jadi kita hanya mendampingi mereka, menuntun mereka dengan cara mereka. Kemudian kitanya yang mengikuti mereka, gaya mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan kamu harus pakai cara ini. Kebetulan saya juga guru matematik Bapak Ibu ya. Jadi di matematik itu kan ada soal misalkan. Jadi kita nggak mesti harus dengan cara yang saya ajarkan. Kalau nggak cara yang saya ajarkan salah, nggak bisa. Karena sekarang udah ada internet, udah ada YouTube dan lain-lain. Di situ kan ada pembelajaran mungkin pakai cara trik-trik situ yang cara cepat dan lain-lain. Ya saya nggak bisa nyalahkan. Itu maksudnya. Barangkali dari Bu Widya atau Pak Dasar. Baik, terima kasih. Mungkin perkenalan dulu, saya Dasman dari SMK Negeri 1 Losaha. Kebetulan ditugaskan sebagai pengajar praktek untuk mendampingi Pak Caspuri. Nah, kalau menurut saya berpihak pada murid itu dilihat dari kodratnya dulu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman di sana sesuai dengan filosofi cara. Beda dengan zaman kita dulu itu belum ada, mungkin ya, belum, kalau saya sih sudah ada tapi belum booming tentang internet, tentang komputer. Itu kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang itu sudah ada internet. Semua orang, bahkan setiap orang itu lebih dari satu pegang HP, ada yang seperti itu. Terus juga anak-anak kebetulan kalau di SMK saya itu ada yang melibatkan setiap pembelajaran itu menggunakan handphone untuk mencari bahan pembelajaran dan sebagainya. Kebetulan saya juga sebagai guru TKJ, jadi mau tidak mau saya menggunakan teknologi seperti itu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan kodrat zaman, ya kalau saya sesuai karena memang pelajarannya memang pelajari tentang teknologi seperti itu. Nah, terus juga ada kodrat alam. Nah, kodrat alamnya tentunya berbeda ketika ada di pantai dan juga ada di gunung. Nah, seperti itu. Jadi berpihak itu yang kita sesuaikan dengan apa kebutuhan dari peserta didiknya. Gitu. Karena kita zamannya zaman komputer, zaman internet, media atau misalnya kita sudah belum secara global kita bisa mengakses informasi dari dimanapun kapanpun. Ya maka kita mau tidak mau mempelajari itu dan sesuai dengan minat dari siswanya, seperti itu. Nah, terus juga akan tadi nyambung dengan belajar berdiferensiasi di pembelajaran berbasis TI itu ada yang berbasis proyek, itu misalkan membuat produknya itu diserahkan kepada siswanya sesuai dengan minatnya. Ada yang berupa video, poster, terus ada animasi dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa pendapat dari saya tentang berpihak pada murid seperti itu. Terima kasih. Berpihak pada murid, kan kalau dokter itu dia bisa berfungsi ketika mempunyai pasien. Kita sebagai guru, kita bisa menjalankan fungsi sebagai guru itu kan ketika mempunyai murid. Banyak di pemberitaan itu kan ketika PPDB ada yang hanya dapat 1 murid. Apakah tetap berjalan? Berjalan. Tapi bayangkan ketika di sekolah tersebut tidak ada murid. Apakah berjalan? Artinya sekolah menjalankan fungsinya, begitupun guru menjalankan peran dan fungsinya. Itu ketika ada peserta didik. Artinya di sini, mengapa kita berpihak pada murid? Murid itu kan generasi penerus bangsa ya Bapak Ibu. Kemudian juga kemajuan suatu bangsa juga tergantung dari generasinya. Kita sudah pernah mengalami masa atau fase di mana COVID itu kan benar-benar merubah
merubah semua tatanan, baik perekonomian, gitu. Bahkan negara juga sempat tidak bisa melakukan apapun, gitu ya. Dan murid-murid kita juga, itu kan dampaknya akhirnya mereka jadi sekarang apa ya, muncul sebuah penyakit yang istilahnya penyakit mental, gitu. Nah ini kan muncul itu ketika masa-masa pandemi. Kalau dulu mungkin angkatan kita ya, pada saat sekolah itu kan bully itu sudah sebenarnya dari dulu juga sudah ada, tapi kita kuat, mental kita kuat. Tapi anak zaman sekarang belum tentu. Bahkan kita dulu oleh guru ketika dihukum, kita mengadu ke orang tua, yang disalahkan siapa? Kita, bukan gurunya. Tapi zaman sekarang sedikit-sedikit lapor wartawan, lapor ke polisi, yang disalahkan siapa? Guru. Artinya di sini pola pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah itu sudah berbeda. Tadi adanya perubahan zaman. Apakah benar zaman yang berubah ataukah manusianya? Nah, di sini kenapa kita tadi berpihak pada murid? Karena sebagai guru kita akan mempunyai fungsi dan peran, kita bisa menjalankan peran sebagai guru itu ketika ada murid. Makanya kenapa kita tadi bahasa menghamba ya. Sebetulnya saya sendiri secara pribadi itu kurang setuju dengan kata menghamba. Karena kan saya sendiri ketika mengaku sebagai hamba kepada Allah, maka saya harus tunduk kepada Allah, gitu. Apakah ketika saya menghamba kepada siswa saya harus tunduk pada siswa? Tentu tidak. Tapi di sini mungkin bahasanya menghamba itu tadi berpihak, segala sesuatunya diutamakan itu siswa, tapi bukan berarti kita harus tunduk kepada siswa. Karena bagaimanapun ada etika. Bagaimana siswa mempunyai etika kepada orang tua. Nah, kita sebagai guru juga orang tua siswa di sekolah. Ada batasannya. Gitu. Nah, kita harus mengikuti kadang-kadang. Saya juga suka terbawa bahwa dulu waktu saya tuh nggak kayak gini, kenapa kok anak susah? Gitu. Kita suka mempersepsikan bahwa siswa sekarang itu sama dengan kita waktu dulu, padahal itu nggak adil. Karena zamannya beda, yang dihadapi anak sekarang masalahnya beda. Kita kuat dulu, anak sekarang belum tentu. Jadi makanya setiap ucapan kita, apalagi guru-guru itu kan digugu dan ditiru ya, itu akan tetap sebagai apa ya, pedoman. Kita akan tetap digugu dan juga ditiru oleh peserta didik. Dari penampilan, dari kata-kata, tingkah laku itu pasti akan ditiru oleh murid. Jadi kalau dulu mah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Tentu. Kalau kitanya lama sedikit saja, siswa itu sudah mampu lah. Kalau secara pengetahuan mereka itu jauh lebih tahu, apalagi dengan fasilitas yang sekarang. Cuma kan bedanya kalau guru itu bagaimanapun dia bisa menjalankan peran dan fungsinya itu ketika dia bisa berada di kelas bersama anak-anak. Sosok guru itu gak bisa tergantikan. Murid bisa jadi pintar karena melalui HP-nya, melalui gadgetnya, tapi dia pasti membutuhkan kehadiran seorang guru. Harus ada. Komputer bisa mewakili anak untuk belajar, ya. Tapi kehadiran guru tidak bisa tergantikan oleh komputer ataupun hal yang lainnya. Jadi bagaimanapun seorang guru bisa menjalankan fungsi dan perannya itu ketika ada peserta didik. Mungkin itu Ibu ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bagus pertanyaan itu, Pin. Malahan saya berpikirnya begini. Bagus pertanyaan itu, Pin. Malahan saya berpikirnya begini. Pada saat kita pro pada siswa, ada ungkapan
bahwa kita harus mengadakan kesepakatan kelas. Nah ini seolah Pak Toto bertolak belakang ya, karena kesepakatan kelas di awal saat kita pertemuan di kelas, kita menentukan trik-trik, ketentuan peraturan yang harus kita jalani oleh siswa. Jadi ada mungkin siswa yang rada berat melakukan, kayak Pak Toto punten ya, olahraga harus berpakaian seragam lengkap, baju rambut minimal 2 cm, itu kesepakatan kelas juga ya. Nah di sisi lain di pemaparan tadi bahwa kita harus kepada siswa atau ya seolah-olah menghamba pada siswa. Kalau saya melihatnya dari sisi tadi Pak itu yang dari Losarang itu benar. Jadi lihat zaman sekarang anak-anak tuh sudah beda lah, pembelajaran masih manual gitu sudah relevan. Jadi sekarang anak-anaknya memang kehidupannya sudah berkaitan dengan internet. Anak nih nggak bisa sekarang nih main betak zaman dulu atau nggak bisa. Sekarang malah tambah. Jadi untuk itu, untuk membatasi tadi dari Bu Widi, kok anak sekarang susah sih? Nah kita tetap menentukan kesepakatan kelas, tapi rada fleksibel lah. Jadi ya anak kemampuan ini dipaksain Bu Homsa harus ngitung. Dia perkalian atau jumlah aja nggak bisa. Nah, maksud di situ mungkin ada itu lihat secara personal anak-anak. Oh, kalau si ini mah jangan dikasih soal seperti ini. Kalau si ini jangan dibentak. Kalau anak ini dibentak nggak apa-apa. Nah, jadi kita nih guru emang harus cerdas melihat peserta didik kita. Jangan disamakan setiap siswa. Saja mungkin Bu ini barangkali Pak. Itu ada ini hanya tambahan. Terima kasih. Apakah tidak ada yang bertanya? Cukup. Anaknya udah terlalu lama. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari tim CGP. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dan juga pengajar praktek yang sudi kiranya untuk membimbing kami bertiga menjadi lebih baik, apalagi hubungan kepala sekolah sangat besar sekali, memfasilitasi semuanya, bahkan ketika mengajar pun dikorbankan demi mendatangkan teman-teman yang tidak ada jam, tidak ada petang. Itu saja, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.